Sebelum kalian menonton, mari subscribe dulu karena itu gratis seumur hidup agar kalian dapat melihat video selanjutnya dari channel official. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau buat es kopior untuk jualan. Ini ukuran toples akuariumnya ini 15.000 liter ya teman-teman. Jadi kita buatnya nggak penuh, cuman kita buat takaran setengah kilo gula pasir ya. Jadi kita buat kopior itu untuk jualannya itu kita pakai sirup kurnia. Ini kurnia cap patung, memang beda rasanya sama yang lain. Kemudian untuk isiannya itu kita buat jelly kelapa muda. Nih, kita buat jelly kelapa muda. Kemudian biar cantik dan menarik kita taruh biji selasi ya. Kita pakai ini Rp1.000 ya teman-teman, biji selasi segini Rp1.000. Kemudian nutrisari rasa kelapa muda. Nah, ini untuk rasa kelapa mudanya. Garam ya, garam ini untuk air, garamnya sekitar 1 sendok teh aja ya teman-teman untuk kita buat airnya. Ini es batu ini kita pakai untuk buat nutrijel kelapa nanti ya teman-teman, untuk nutrijel kelapa es batu ini. Tapi kalau untuk es batunya si air kopiornya nanti kita bisa menggunakan es batu kristal nanti ya teman-teman, atau es batunya kita kita hancurkan. Kemudian ini kita pakai air putih nanti secukupnya. Nah, sekarang itu kita pindah dulu untuk pembuatan kopior. Itu air kopiornya itu kita pending dulu ini sama-sama biji selasinya sama sirupnya. Sekarang kita akan membuat air kelapa muda atau kelapa muda KW ya. Nah, cara membuat kelapa muda KW yang perlu kita sediakan. Kenapa es batunya nggak dipecah? Nanti cair soalnya, karena kita butuh lapisan-lapisan es batunya itu nanti biar lebih bagus ya, seperti isian es batu seperti isian kelapa asli ya teman-teman. Makanya kita butuh yang memang dalam plastik seperti ini. Karena udah beberapa kali coba, kalau kita parut itu agak kurang ngena ya. Yang kita butuhkan itu kita nggak pakai gula karena ini untuk jualan ya. Kalau untuk makan sendiri terserah teman-teman mau pakai gula atau tidak. Ini kita pakai nutrijel kelapa ya teman-teman ya. Nutrijel kelapa, bahan-bahannya itu air 700 ml teman-teman siapkan, kemudian garamnya sekitar 1 sendok teh, kemudian nutrijel kelapa muda yang 15 gram, kemudian santan kara, ini santan kara yang 20 gram beratnya ya, berat santan sun santan kara ya. Ini yang bubuk kita pakai santan kara bubuk. Oke. Nah, untuk pembuatan agar-agarnya teman-teman, caranya itu mudah sekali, tinggal kita memasukkan agar-agarnya semua ke dalam panci seperti ini. Kemudian kita masukkan terus. Sebenarnya teman-teman bisa pakai santan kara yang cair, yang ada yang cair yang berapa, yang 30 ml kalau nggak salah, atau yang 60 ml itu yang ada 3000. Cuma berhubung nggak ada, yang adanya cuma lagi ada santan kara bubuk, nggak apa-apa juga, boleh aja kita pakai. Teman-teman opsinya kalau mau taruh gula, boleh taruh gula sekitar 200 gram. Kalau memang manis mau makan sendiri, berhubung untuk jualan kita pakai gula biar lebih hemat. Nanti airnya juga udah manis ya teman-teman. Dan ini garam 1 sendok teh untuk kelapa kopiornya. Setelah itu langsung kita tuangkan air. Teman-teman nanti boleh takar aja ya, karena saya nggak pakai takaran karena udah biasa. Itu takarannya itu 700 ml air ya teman-teman. 700 ml air putih. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita aduk ya, jangan sampai ada yang menggumpal. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita langsung masak ke kompor gas. Nah, ini udah kita hidupkan gasnya, kita masak dengan api sedang ya teman-teman. Nah, sekali lagi mau kakak ingatin itu, pokoknya kalau teman-teman mau pakai santan asli dari buah kelapa juga boleh, sekitar 500 ml aja atau 700 ml langsung air santannya juga boleh, lebih enak lagi dan lebih gurih lagi rasanya. Nah, daripada kita pakai yang santan kemasan seperti ini teman-teman. Nah, ini warnanya putih, jadi lapisan-lapisannya itu persis seperti kelapa muda. Ini kita aduk aja sedikit-sedikit. Pokoknya jangan sampai teman-teman tinggalin kalau dia udah mau dekat-dekat mendidih. Kalau nggak nanti dia menguap dan langsung tumpah. Nanti ya kalau dia udah mendidih nanti dia bisa tumpah kalau kita nggak jagain di kompor. Jadi kita tunggu dulu. Nah, ini udah mau mendidih ya teman-teman. Ini kita aduk terus sedikit-sedikit seperti ini, jangan kita tinggalkan lagi. Nanti dia akan menguap ke atas ya teman-teman. Kita aduk aja sedikit, nggak lama lagi. Kalau dia udah mendidih sempurna langsung kita matikan sekitar 1 menit lagi. Nah, ini tanda-tandanya udah mendidih ya teman-teman. Ini hampir keluar, coba teman-teman perhatikan nih. Ini langsung aja kita matikan kompornya. Kalau nggak ini keluar semua buih-buihnya. Oke. Kalau udah kita aduk dulu sebentar sampai asamnya itu hilang sekitaran 1 menitan ya. Nah, ini udah kita siapkan es batunya. Kemudian ini juga udah agak dingin sedikit. Kalau teman-teman mau buang buihnya juga boleh, yang putih-putih ini. Nah, seperti ini biar cantik dia. Tapi kalau saya tuh tidak buang lagi ya teman-teman. Ini langsung aja kita taburkan ke atas es batunya. Nah, seperti ini. Oh, ini masih panas sekali teman-teman. Sebentar lagi. Nah, untuk caranya itu teman-teman mudah sekali. Ini kita langsung kita guyurkan terus ke atas es batu. Nah, seperti ini. Nanti dia semakin dingin tuh semakin bagus ya ininya, karena gumpalan lapisan-lapisan esnya. Kita bisa serut dulu ya, tes. Nah, dia kan bisa langsung kita pindahkan seperti ini. Kalau ada 2 es batu lagi lebih cepat. Nah, seperti ini jadinya. Kita lakukan secara terus-menerus.